teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membantu kamu untuk melihat bagaimana kondisi dan situasi hubungan kamu. Karena saya melihat ada banyak teman-teman yang sepertinya di dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu itu mengalami satu kondisi yang tidak sesuai dengan harapan ya. Ada ketidakharmonisan, ada begitu banyak keributan-keributan, ada banyak hal yang menjadi percekcokan yang bikin kamu tuh nyesek dan sebagainya ya. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang inilah penyebab kalian sering banget ribut ya. Oke. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Aji, dan ketemu lagi di sini kita bakal sekali lagi membahas tentang hubungan percintaan kamu dengan dia. Hubungan kamu dengan dia seperti apa? Oke. Saya akan menggunakan 2 deck kartu ini untuk membaca dan melihat lebih jauh lagi, dan seperti biasa untuk klasik tarot kita buka 10 kartu, nggak usah terlalu banyak. Kita baca secara sederhana, simple, sederhana, tapi mudah-mudahan ini sangat bisa membantu untuk memberikan masukan kepada teman-teman, karena saya tahu dan saya merasakan ada banyak teman-teman yang juga dalam kondisi yang hubungannya itu nggak asik gitu ya. Oke, teman-teman, kita langsung kocok kartunya, kita shuffle kartunya untuk melihat dan keluarin 10 kartu, apa saja yang kira-kira menjadi penyebab dari situasi dan kondisi kamu atau hubungan kamu yang selama ini menjadi sebuah prahara dalam sebuah hubungan. Asik, prahara. Jadi banyak hal-hal yang membuat kamu tuh marah, benci, sakit hati dan sebagainya. Saya akan mencoba dan membantu melihat secara energi dari kartu tarot ini, dan kemudian saya mencoba melihat secara batin saya juga, sekaligus saya mencoba melihat dari sisi psikologinya seperti apa. Jadi 3 hal tersebut menjadi bagian dari, atau menjadi satu bagian, atau menjadi satu kesatuan yang nanti bisa saya jelaskan kepada teman-teman ya. Dan ini bacaan bersifat general ya, artinya tidak semuanya nanti bisa resonate, tetapi kalau misalnya energinya dari awal kok ternyata, mungkin energi dari judul itu ternyata masuk buat kamu, boleh dikatakan berarti ini adalah untuk kamu ya. Tapi yang jelas tidak akan semua resonate, tapi nggak apa-apa. Ini bisa menjadi sebuah pembelajaran buat teman-teman, buat kita semuanya tentang mensikapi sebuah hubungan, melihat sebuah hubungan, atau paling tidak mempelajari buat kita semua, atau kita semua belajar tentang apabila ada tanda-tanda atau hal-hal yang muncul dari bacaan-bacaan saya, paling tidak bisa memberikan referensi bagi teman-teman untuk pengetahuan ya, untuk pengetahuan, sehingga nanti kalau misalnya terjadi hal-hal tersebut, paling tidak teman-teman sudah memiliki semacam referensi dari sini. Buat yang pengen konsultasi personal reading, silahkan aja. Kamu bisa langsung chat ke nomor WA yang tertera di sini pojok kiri atas, di kolom komentar dan juga di kolom deskripsi. Sudah 3 kartu keluar, ada Page of Wands, ada Three of Cups, kemudian ada Strength. Oke, kita keluarkan. Ada The Hermit, ada juga The Empress. Oke. Ya, kok nggak lurus ya? Oke. Ya, teman-teman, di sini ada Page of Wands ya, bahwa salah satu saya melihat bahwa dia itu terlalu keras di dalam prinsip. Dia memiliki prinsip yang cukup kuat gitu kan. Dia itu orang yang cukup keras kepala juga, sehingga banyak di hubungan kalian itu, di banyak masalah yang terjadi, seringkali dia sepertinya tidak mau mengalah. Dia jarang sekali mau ngalah. Nah, sedangkan kamu juga kadang-kadang kebawa gitu kan, karena kamu sering mungkin dikalah-kalahin, kamu sering mengalah demi dia, walaupun mungkin kamu benar, tapi kamu sering mengalah, tapi lama-lama saya melihat kamu juga nggak nyaman gitu loh. Untuk itu saya mencoba untuk melihatkan, untuk membaca lebih jauh, lebih dalam lagi tentang situasi dan kondisi hubungan kamu yang memang boleh dikatakan sering banget diliputi dengan kemarahan-kemarahan, keributan-keributan, cekcok dan sebagainya, salah paham, beda pendapat gitu kan, dan seterusnya. Sekali lagi, Page of Wands saya melihat begitu kuat prinsip dia, begitu kuat egonya dia, dan egonya dia cukup tinggi, sehingga sering banget dia tuh tidak mau mengalah sedikit saja gitu kan, sehingga di sini kamu ngerasa kayak yang dikalahin, terus kamu ngerasa kayak lama-lama capek gitu kan, sehingga kamu ngerasa bahwa ini sepertinya hubungan kayak gimana gitu kan. Nah, padahal saya melihat begini teman-teman,
saya melihat secara energi di sini bahwa hubungan kalian itu sebetulnya ada sisi asiknya juga, ada sisi yang membuat kamu itu sebenarnya bahagia, ya, dan perasaan-perasaan cinta itu ada gitu loh. Artinya kayak ada semacam energi cinta yang sangat kuat, tarik-tarikannya juga sangat kuat. Tapi kenapa ini sering banget ribut? Kenapa ini sering banget menjadi sebuah beban bagi kamu juga gitu loh, ya. Jadi sekali lagi saya melihat bahwa di sini ada hubungan, semacam hubungan yang mengarah kepada twin flame, ya. Jadi kalau boleh saya jelaskan sedikit bahwa twin flame itu berarti sebuah hubungan yang memiliki ciri atau tanda bahwa kamu tuh memiliki banyak kesamaan dengan dia, ya. Kamu itu seolah-olah kayak bercermin banget dengan dia, ya. Kamu ngelihat diri kamu di dia itu begitu banyak kesamaan, sebaliknya pun dia juga ngerasa seperti itu. Tapi saya lebih kepingin fokus ke kamu gitu loh, karena konteks video yang saya buat ini adalah untuk kamu yang mendengarkan video ini gitu kan. Jadi saya bicara sama kamu, saya bukan bicara kepada dia, tapi saya bicara kepada kamu, sehingga saya kepengen mencoba untuk deep reading, ya, melihat lebih jauh, lebih dalam tentang bagaimana energi-energi yang bisa saya tangkap, dan itu berhubungan sekali dengan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, dan berhubungan dengan segala macam yang terjadi pada hubungan kalian selama ini. Nah, sekali lagi bahwa ini mengarah kepada twin flame, di mana kamu ngerasa bahwa ada banyak kesamaan gitu kan, kesamaan sikap-sikap kamu, keinginan-keinginan kamu gitu kan terhadap dia, itu ada banyak kesamaan. Lalu kemudian kebiasaan-kebiasaan kamu gitu kan, cara berpikir kamu gitu, pokoknya hampir ada banyak kesamaan di sini, sehingga membuat kamu tuh ngerasa bahwa ini energi tarikannya kuat banget gitu loh Mas Damar, ini kuat banget Mas gitu kan. Tetapi kamu juga ngerasa bahwa di sisi lain kamu sering banget tersisa gitu kan, kamu ngerasa banget sering cemburu, kamu sering dibuat cemburu, kamu juga takut kehilangan, kamu juga ngerasa kayak ada kekhawatiran gitu kan. Sebenarnya sama, dia pun juga seperti itu. Dia gampang banget cemburu sama kamu, dia gampang banget sensitif, gampang marah segala macam. Nah, itu situasi yang saya baca, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, adapun penyebab atau semua itu dikarenakan oleh apa? Salah satunya adalah oleh ini. Saya kembali lagi, ya. Jadi tadi saya udah menjelaskan ini, tapi saya mencoba menjabarkan, terus sekarang kembali lagi ke sini. Jadi dia punya prinsip-prinsip yang cukup kuat, ego yang cukup tinggi, sehingga di situ sekali lagi dia jarang banget mengalah, ya. Oke, sehingga di situ ada banyak benturan-benturan. Terus nanti saya juga akan memberikan semacam kartu penegas, ya, untuk menegaskan apa yang sudah saya bacakan dengan kartu ini. Nah, di sini ada Three of Cups, ya, Three of Cups. Dia itu apa ya? Kamu gampang sekali bergaul. Dia boleh dikatakan juga temannya banyak gitu kan. Nah, terus kemudian di sini sering banget ada yang namanya pertemuan-pertemuan. Kamu sering diajak oleh teman-teman kamu. Dia juga sering ada kegiatan-kegiatan, ya. Tetapi di sini dia itu apa ya, kayak posesif banget sama kamu. Dia posesif banget, dia kayak apa ya, ngeproteksi banget ke kamu gitu kan. Tapi sekali lagi bahwa perasaan cinta dia itu juga sangat kuat, ya. Begitupun juga kamu gitu loh. Ini apa sih kalau boleh saya bilang, hubungan yang lucu-lucu gimana gitu, ya. Artinya kalian itu sama-sama saling mencintai dengan begitu kuatnya. Energi tarik menarik, energi batin menarik-nariknya itu juga sangat kuat, tetapi ributnya itu juga sering, ya. Jadi di sini saya melihat bahwa kalian itu apa ya, sama-sama memiliki kekhawatiran yang cukup besar. Kamu temannya banyak, kamu juga gampang bergaul, gitu kan? Sehingga dia tuh, sorry teman-teman, oh ya saya jelasin, ini energi bisa kebolak-balik, ya, dan ini bersifat timeless, ya. Video ini bisa ditonton kapanpun, sehingga kapan aja kamu nonton ini masih berlaku. Nah, gitu ya teman-teman, sekali lagi bahwa dia itu ada kekhawatiran yang sangat besar. Dan tentu itu tidak tanpa alasan, bukan tanpa sebab gitu kan. Pasti ada sebabnya. Sebab itu bisa jadi karena memang kekhawatiran itu muncul karena dia pernah melihat bahwa di dalam diri kamu pernah ada suatu kesalahan yang kamu buat, dan kesalahan itu cukup fatal, sehingga dia itu merasa bahwa ada kekhawatiran jangan-jangan nanti terulang lagi, jangan-jangan nanti terjadi lagi karena kesalahan yang mungkin pernah kamu buat. Sekali lagi ini timeless, ya. Bisa kebalik.
Misalnya ini ternyata bukan Mas Damar, bukan aku yang melakukan kesalahan, tapi dia. Ya udah, berarti tinggal dibalik saja karena energinya vice versa ya, energinya kebolak-balik. Nah, sekali lagi saya melihat bahwa ada kesalahan yang pernah kamu lakukan dan itu membuat dia itu apa sih ya, kalau boleh dibilang kayak trauma ya, trauma, sehingga muncullah kekhawatiran, muncul sesuatu yang secara alami itu adalah psikologis manusia, bahwa ketika seseorang mengalami sebuah traumatis tertentu, itu pasti akan melekat di pikiran bawah sadarnya. Nah, ketika dia melekat di bawah sadar, itulah yang disebut kemudian dengan kemelekatan ya. Jadi ke bawah terus gitu loh. Selama tidak ada terapi, selama belum pernah di healing, belum pernah dilakukan treatment terapi untuk bawah sadar, ya ini akan ke bawah terus ya. Juga begitu kamu ya, begitupun juga kamu. Artinya bahwa dia itu punya kekhawatiran yang cukup besar, juga kamu gitu loh. Jadi sama, kamu juga punya kekhawatiran yang cukup besar. Jadi kalian itu sebenarnya sama-sama saling mengkhawatirkan. Kalian saling cinta, tapi ya di sini kepercayaan kalian itu, kalian sama-sama saling cinta. Energi cinta kalian sangat kuat. Kalian sangat saling membutuhkan, sangat-sangat saling membutuhkan. Tetapi kepercayaan kamu terhadap dia, dia terhadap kamu itu sama-sama belum 100%. Jadi itu yang kemudian membuat situasi ini sering ada bentrok-bentrok gitu kan ya. Itu terus di sini kamu sekarang ini seperti kayak ngemong ya, kayak momong, ngasuh pasangan, di mana ada kekuatan-kekuatan cinta di dalamnya, tetapi di balik semua itu ada semacam hal yang jadi gimana ya? Jadi kayak kamu apa sih kalau bahasa Jawa tuh momong. Tahu nggak sih? Tahu ya, paham ya. Jadi mengasuh ya, kalau bahasa Indonesianya apa tuh? Ngasuh. Ngasuh, bahasa Jawanya tuh momong, ngemong. Ngemong tuh ya kamu tuh lebih kayak banyak ngalah, kamu tuh kayak banyak yang bersabar-sabar ke dia walaupun kamu tuh udah bete banget misalnya gitu kan. Nah, itu saya lihat seperti itu. Jadi tapi di sini ada bagusnya gitu kan, karena ibarat kata dia singa liar gitu kan. Ini gambarnya kan singa kan. Kamu tuh yang mengasuh ya, kamu memberikan kesabaran, kamu mengelus-elus dia, mengusap-usap dia. Dengan kata lain, kamu itu memberikan pengertian-pengertian, kamu juga mengalah dan sebagainya. Meskipun saya tahu kamu capek ngalah terus gitu kan. Tapi kalau memang itu adalah demi kebaikan, menurut saya juga nggak apa-apa ya. Jangan lelah untuk mengalah, jangan lelah untuk berbuat baik gitu kan. Selama memang itu demi kebaikan hubungan kalian, demi kebaikan dia juga, agar dia tuh memiliki kepercayaan yang semakin lama semakin bertambah. Jadi it's okay, nggak apa-apa. Ini adalah hal bagus ya itu. Terus kemudian The Hermit di sini saya melihat bahwa kalian tuh udah sama-sama saling cinta, kalian itu sama-sama saling membutuhkan, energinya begitu kuat ya, ikatan batin kalian kuat. Tapi saya melihat di sini kalian kayak masih mencari sesuatu gitu loh, mencari sesuatu yang ya sebenarnya udah ada di dalam hubungan kalian, ada di dalam diri kalian masing-masing, entah kasih sayang, entah kesetiaan, entah mungkin sebuah kerinduan, perasaan cinta, pengen diperhatiin, pengen disayang dan sebagainya. Tetapi saya melihat bahwa dikarenakan oleh adanya kekhawatiran atau perasaan khawatir yang sangat besar di antara kalian, maka ini menjadi sebuah pemicu keributan. Kamu seolah-olah juga masih mencari sesuatu yang sebenarnya sudah ada ya. Kamu sudah menyimpan sesuatu nih ya, tapi kamu kayak nggak menemukan itu, kayak kamu nggak menemukan sesuatu yang kamu butuhkan ya. Ya karena sekali lagi ada kekhawatiran yang besar, ada kecemburuan yang besar, ada traumatis yang besar, dan didasari oleh kepercayaan yang belum sepenuhnya ada ya. Seperti itu. Dan ini unik, hubungan yang aneh. Bukan aneh sih, bukan aneh, unik aja kalau boleh saya bilang, unik, bukan aneh. Kenapa saya bilang bukan aneh? Karena banyak pasangan yang mengalami situasi seperti ini gitu, ya kan? Jadi it's okay, nggak apa-apa. Oke, di kartu kelima The Empress ya, bahwa di sini masing-masing itu pengennya di ngertiin, masing-masing itu pengennya diperhatikan gitu kan.
ya sudah, menurut saya it's okay. Tinggal kalian lakukan aja, kamu perhatiin dia, sama-sama saling memperhatikan, sama-sama saling memberi, sama-sama saling menguatkan. Itu aja sih sebetulnya, ya. Artinya langkah-langkah sederhana yang bisa diambil untuk meredam ke apa ya, seringnya keributan-keributan atau terjadinya keributan-keributan. Begitu teman-teman ya. Nah, kalian itu sama-sama egois ya, sama-sama egois. Nah kan, nah King of Sword, kalian sama-sama egois, kalian sama-sama bersikukuh, nggak mau mengalah salah satu. Nah saran di sini makanya ngalah aja udah nggak apa-apa ya. Oke. The Chariot ya, bahwa di situ ada benturan-benturan energi baik dan buruk itu ada dan menyertai di dalam hubungan kalian. Menurut saya pun juga wajar karena itu adalah bagian-bagian dari romantika sebuah hubungan gitu kan. Ya, wajar-wajar aja sih. Oke. Saya akan coba baca lagi di baris yang kedua ya. 5 kartu di baris kedua. Saya coba baca lagi untuk melihat lebih dalam dan lebih jauh lagi. Oke, King of Sword. Sudah saya katakan tadi bahwa di situ ada energi di mana kalian sama-sama nggak pengen ngalah. Oke, sama-sama kuat ya, sama-sama bisa jadi kalian itu dalam hubungan keluarga, di masing-masing keluarga kamu tuh anak yang terakhir, dia juga anak yang terakhir, bisa jadi seperti itu. Jadi sama-sama ragil, sama-sama bontot ya, bisa jadi seperti itu salah satunya, walaupun ini tidak semua. Ada yang anak keberapa ketemu dengan anak keberapa dan sebagainya ya, variatif. Tapi saya melihat ada beberapa juga yang memang bontot ketemu bontot. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah penyebab. Age of Pentacles ya, di sini seringkali ada percekcokan yang disebabkan oleh karena adanya masalah uang, masalah manajemen keuangan, masalah beli ini beli itu. Mungkin dia ngerasa kamu tuh boros banget, atau sebaliknya kamu ngerasa dia boros banget gitu kan terhadap uang gitu kan, pengennya beli mulu, apa-apa kepengen, itu bisa jadi seperti itu. Nah tetapi itu tadi yang saya katakan bahwa di sini selalu ada energi hitam dan putih, ada kuda putih dan kuda hitam. Dan itu menjadi sebuah pemicu ya, atau sebagian dari penyebab yang terjadi penyebab terjadinya keributan-keributan. Oke, di sini ada masalah keributan yang disebabkan oleh masalah keuangan. Bisa jadi mungkin dia tuh orang yang pekerja keras, dia suka ngumpulin duit. Dah di salah satu di antara kalian itu sukanya buang-buang duit, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa jadi menjadi sebuah perdebatan ya. Queen of Wands ya, Queen of Wands. Di sini seorang ratu ya, seorang ratu ya, berarti apa sih ya, kalau pihak perempuan ini biasanya kepengennya lebih dimengerti, dimanja ya. Kadang-kadang ada kata-kata yang sering aku dengar adalah maha benar perempuan gitu ya, kadang-kadang seperti itu ya, perempuannya udah salah gitu kan, tapi nggak mau disalahin gitu, udah salah tapi ngeles aja gitu kan. Aduh, memang harus sabar menjadi laki-laki gitu ya Pak ya. Jadi itu yang saya lihat, yang saya rasakan ya dari situasi ini. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran-gambaran tentang kondisi dan situasi kamu, dan nanti kita lihat di 5 kartu terakhir, kita akan bagi di atasnya, kita akan lihat apa sih pesan-pesan selanjutnya ya. Di sini ada kerja keras, di sini juga ada Pentacles juga, Seven of Pentacles ya. Jadi menunjukkan bahwa salah satunya memang penyebab dari keributan adalah masalah keuangan. Selain tadi saya bilang ada masalah ego yang cukup besar, tinggi, ada prinsip-prinsip yang mungkin kuat, ada yang memang nggak mau ngalah, tapi juga satu sisi kamu harus mengalah, ada sesuatu yang masih kamu cari padahal sudah ada gitu kan, ada gengsi-gengsi yang seringkali di situ menjadi jaim di antara kalian, nggak mau ngalah dan sebagainya. Nah ini juga King of Sword ini menunjukkan bahwa ini kayak semacam adu kekuatan. Sebenarnya udah nggak penting lagi ya, namanya pasangan itu harus adu kekuatan. Kalian itu bukan sedang berlomba, kalian itu bukan sedang mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tapi kalian harus kalian tujuannya adalah sama. Kalian membangun sebuah hubungan,
mencapai tujuan yang sama, menggunakan perahu dan atau kapal yang sama gitu kan, ya sudah, tinggal ditentukan siapa yang menjadi nahkoda atau kapten kapalnya, yang satu mengikuti gitu kan. Tetapi bukan berarti kapten kapal ini semena-mena kan begitu kan, tapi harus ada musyawarah, berunding, berembuk, sharing, brainstorming lah dan sebagainya gitu kan. Nah di situ gambaran-gambaran yang bisa saya berikan, dan di sini selalu ada energi buruk yang menyertai gitu kan, mungkin pengaruh dari lingkungan atau biasanya dua-duanya ya, dari lingkungan, faktor eksternal dan faktor internal juga. Oke, di kartu ke-10 Seven of Pentacles menunjukkan bahwa memang masalah kebutuhan ya yang berhubungan dengan keuangan itu memang bisa menjadi sebuah biang keributan gitu kan. Tetapi saya memberikan saran berdasarkan kartu yang keluar di sini, ya sudah, bekerja keras saja gitu kan untuk memenuhi kebutuhan kalian, untuk memenuhi kebutuhan kamu bersama-sama, lalu kamu bisa menikmati hasil jerih payah kamu tuh bersama-sama juga untuk saling memenuhi kebutuhan hidup kalian ya. Buat yang sudah menikah, buat yang belum pun paling tidak mempersiapkan diri untuk menikah nanti, minimal untuk punya duit buat jalan, buat kencan, buat nyenengin kalian berdua gitu kan, buat makan, buat jajan dan sebagainya. Oke, sekarang saya akan coba buka kartu yang Oracle card. Oke, saya akan coba buka kartu ini dan kita ambil satu. Sorry, kesenggol-senggol. Ada chemistry, ada forgiving dan learning, attraction, free yourself. Teman-teman, deception sepertinya ada kayak semacam hal yang memang satu di antara kalian itu ada yang masih belum jujur secara terbuka, secara terang-terangan. Tetapi kalau boleh saya bahas sedikit teman-teman, masalah deception ini kan berarti lebih kepada konotasinya adalah penipuan, ketidakjujuran, ada niat untuk menipu. Tapi kalau saya melihat di sini berdasarkan konteks hubungan kalian yang seperti tadi sudah saya bicarakan di depan, ada unsur twin flame-nya, ada tarik-menarik yang sangat kuat, saling mencintai dan sebagainya. Nah, deception di sini bukan berarti ada penipuan yang secara sengaja, tetapi di sini ada semacam hal yang memang salah satu di antara kalian itu tidak membuka cerita lalu, cerita lama, atau hal-hal apapun yang terjadi sekarang demi hubungan kalian agar tetap berjalan dengan baik. Gitu aja. Jadi saya melihat bahwa di sini ketidakjujurannya bukan lebih kepada menipu atau penipuan, tetapi lebih kepada menjaga hubungan. Nah, itu sebagai saran yang paling penting. Kalau misalnya di sini ada kamu memang yang memang boleh dikatakan secara terus terang terbuka, it's okay, nggak masalah. Tetapi memang menurut saya tidak semua A sampai Z itu dibuka semua. Karena apa? Ya ada bagian-bagian privasi yang memang harus kamu jaga, yang tidak perlu orang lain, pasangan kamu atau siapapun itu tahu, ya kan? Pertama itu. Yang kedua, chemistry. Saya melihat di hubungan kalian chemistry-nya sangat kuat gitu kan. Nah, bisa jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa di sini kamu ada hubungan twin flame yang sangat kuat, karena chemistry di sini juga saya melihatnya sangat kuat ya. Jadi hubungan ini cukup dibina dengan baik, dibangun. Jangan sampai kamu tuh gampang marah, gampang memutuskan sesuatu, atau keburu nafsu membuat keputusan-keputusan yang berakibat fatal. Itu jangan sampai, karena saya melihat sekali lagi chemistry itu sangat kuat. Forgiving and learning, ya sudah, ketika ada hal-hal yang membuat kamu ribut, cekcok dan sebagainya, ya semua harus dibicarakan, harus di-clearkan, harus diklarifikasi. Jangan diam, dia diam, kamu diam, dia diam gitu kan. Harus ada pembicaraan, harus ada salah satu yang memulai untuk bicara ya.
dan saling memaafkan. Itu yang paling penting, saling mengakui kesalahan dan saling memaafkan, gitu kan. Berpikirlah bahwa prinsip berpikir bahwa gue bener, lu tuh salah, gitu kan. Nah, tapi cobalah untuk dirubah. Gue bener, tapi bisa jadi lu juga bener, gitu kan. Oke, coba aku pelajari. Ya, jadi kalau prinsipnya kayak tadi, gue bener, lu salah, gitu kan. Nah, sebaliknya juga begitu. Dia mengatakan dia bener, gue salah, gitu kan. Nah, itu memang nggak akan ketemu. Tapi cobalah untuk saling menyadari. Attraction, ya. Bahwa di situ terjadi tarik-menarik yang sangat kuat. Energi kamu dan dia sudah sangat kuat. Kalau boleh saya bilang, energi perjodohan kamu, energi kamu dengan pasangan itu sudah sangat kuat. Dan itu memang harus kamu benahi, gitu kan. Jangan sampai bubar hanya karena emosi atau marah, hanya karena keburu memutuskan sesuatu, nggak sabar dan sebagainya, ya. Attraction, jadi energi kamu sudah sangat kuat. Free yourself. Bebaskan diri kamu dari hal-hal pikiran negatif, energi negatif, perasaan negatif. Berpikir positif, jangan berburuk sangka. Ya, kurang lebih seperti itu. Sehingga apa? Ini akan tercipta, terbangun energi-energi yang semakin positif buat kamu ke depannya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan yang singkat dan sederhana ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa buat yang kepengen konsultasi tentang apapun, silahkan aja. Dan juga buat teman-teman yang kepengen mengikuti bimbingan spiritual atau spiritual life coach bersama saya, life coaching bersama saya, silahkan aja untuk mengikuti dan chat ke nomor WA yang tertera di sini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mempercayakan hal itu kepada saya secara online. Banyak yang sudah melakukan spiritual life coaching bersama saya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik tentunya. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.